Baik, Bapak Ibu kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Yang saya hormati Kepala RTN, Pak Rohadi Awaludin. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Pusat Riset Lingkungan RTN. Dan yang saya hormati Bapak Ibu para periset, rumah program hasil inovasi tenaga nuklir. Dan yang saya hormati teman-teman dari bagian pelaksanaan pengendalian anggaran PRTN, dan dari bagian perencanaan program dan anggaran, dan yang saya hormati juga ada teman-teman dari Biro BMNP dan teman-teman dari eh, bagian persediaan dan aset. Baik Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi pengajuan SIPU. Proses ini langkah awal dari Bapak Ibu untuk istilahnya memulai mencairkan anggaran yang berasal yang sudah ditetapkan di proposal ya. Yang belum lama kemarin sudah dapat SK-nya dari Palo RTN. Walaupun memang SK itu tidak mencantumkan anggaran, namun dalam hasil istilahnya diskusi kinerja, dialog kinerja, Bapak Ibu sudah diinformasikan terkait dengan anggaran yang nanti akan Bapak Ibu ajukan dan cairkan untuk pelaksanaan riset di URTN tahun 2024. Jadi yang awal bulan Januari, Bapak Ibu sudah membuat RAB. RAB itu menjadi dasar bagi teman-teman pejabat pembuat komitmen dan teman-teman di bagian pengadaan untuk menyusun rencana umum rencana umum pengadaan tahun 2024. Nah, hanya saja memang itu masih istilahnya masih rencana ya, rencana umum pengadaan. Kita sudah petakan apa kebutuhan yang ada di periset begitu. Eh, yang itu kita petakan ke dalam struktur anggaran di ORTN yang memang nanti dicoba diselaraskan dengan struktur yang ada di awal tahun di dokumen anggaran ORTN ya di Pak kita. Nah, itu dalam perjalanannya tentu akan ada penyesuaian, akan ada revisi. Nah, dan setelah itu selesai baru kemudian, karena termasuk di dalamnya saat Bapak Ibu mengajukan RAB juga kita minta untuk mencantumkan rencana pengadaannya kapan begitu. Nah, setelah itu selesai semua, nah sekarang Bapak Ibu mulai mengajukan secara resmi istilahnya begitu ya. Jadi secara resmi Bapak Ibu mengajukan anggaran melalui apa namanya aplikasi SIPU nanti. Nah, memang untuk SIPU tahun 2024 ini Bapak Ibu ada cukup banyak perubahan saya kira. Banyak perubahan hal ini terkait dengan dinamika yang berlangsung. Ya, ini mohon izin mungkin kepala ORTN saat di waktu yang sama juga sekarang ada rapat dengan tapi ada alhamdulillah nih Pak Rohadi. Eh, di saat yang sama juga ada rapat entry meeting ya BPK. Jadi apa namanya memang ada semacam perubahan-perubahan yang katakanlah menuntut transparansi dalam hal pelaksanaan anggaran di BRIN ya. Jadi eh, itulah mengapa mungkin Bapak Ibu akan sedikit melihat bukan sedikit ya banyak hal-hal yang baru gitu dalam pengajuan SIPU kali ini. Makanya kita harapkan Bapak Ibu bisa menyimak secara secara fokus untuk pelaksanaan SIPU ke depan begitu. Jadi kita sistemnya juga berubah dalam artian ada hal-hal yang baru, format-format baru di SIPU yang nanti Bapak Ibu harus lengkapi. Saya kira itu saya minta izin untuk Pak Rohadi izin menyampaikan
arahan sebelum nanti Bapak Eko akan menyampaikan tata cara atau prosedur pengajuan CV. Pak Rohadi, mohon berkenan. Pak Rohadi. Ya, terima kasih Mas Nata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, Mas Nata dan tim, dan juga teman-teman semuanya periset dan kenukliran ini ya, yang bisa jadi tidak hanya dari ORTN dan juga bisa jadi dari yang lain gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Tapi cuma mau jadi online. Terpencet. Setelah selama ini Bapak Ibu berbanyak berkomunikasi dengan tim perencanaan nih, Mas Yogi dan tim. Nah, setelah selesai dari tim perencanaan, sekarang mulai bergerak proses ke tim pelaksanaan dan pengendalian anggaran, Mas Mbak dan tim. Ya. Nah, setelah kemarin di awal tahun kita mulai menyiapkan berbagai macam persiapan-persiapan, alhamdulillah ini awal bulan Februari kita sudah bisa membuka untuk teman-teman mulai mengajukan permohonan sesuai dengan keputusan yang setelah dari perencanaan. Nah, sehingga mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar. Ada beberapa aspek teknis yang mungkin nanti ada beberapa perubahan-perubahan. Mungkin juga saya sampaikan ada beberapa perubahan juga SDM di di perencanaan ini. Mungkin nanti juga akan kenalan sama Bapak Ibu. Yang paling penting kita ada Pak Eko ini sebagai PPK baru di ORTN ya, yang sebelumnya di OREM, jadi nanti juga akan terkenal dengan Bapak Ibu. Jadi ada SDM-nya ada yang baru juga, kemudian kemudian ada beberapa teknis yang mungkin ada perbaikan-perbaikan ya. Yang ujungnya sih kami berharap nanti pelayan kepada Bapak Ibu lebih baik, gitu ya. Jadi dengan sistem yang baru ini, mudah-mudahan nanti pelayanan kepada Bapak Ibu lebih baik dan juga prinsip-prinsip kesesuaian dengan tata kelola keuangan negara juga lebih baik ya. Kita akan terus melakukan perbaikan-perbaikan. Baik tadi sampai Mas Hatta terkait dengan tata kelola keuangannya lebih baik dan juga nanti pelayanan kepada Bapak Ibu juga mudah-mudahan lebih baik lagi memudahkan Bapak Ibu dalam melakukan kegiatan riset. Kemudian satu lagi Bapak Ibu sekalian, jadi rumah program HITN ini memang didesain untuk kegiatan-kegiatan dalam skala kecil Bapak Ibu. Nah, sehingga nanti ini diharapkan menjadi modal atau menjadi bekal Bapak Ibu untuk berkompetisi lebih lanjut. Ya. Jadi ketika nanti hasilnya bagus, silakan berkompetisi lebih lanjut di RIM misalnya, gitu ya, yang ketersediaannya lebih leluasa, gitu ya. Sehingga lebih banyak untuk mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan baru terkait hal-hal yang Bapak Ibu kerjakan tentang kenukliran ini. Sementara untuk menjadi produk yang lebih konkret, nah nanti silakan kalau sudah berbicara tentang produk yang lebih konkret, maka nanti perlu dukungan yang lebih besar sehingga Bapak Ibu nanti bisa berkompetisi di RIM misalnya, gitu ya. Untuk yang besar. Kalau nanti produknya yang sudah bisa scale yang lain, misalnya untuk produk-produk yang di bidang kesehatan ada uji klinis misalnya itu kan, maka berkompetisi lagi nanti di skema-skema yang lain yang disiapkan oleh DVRI yang kemarin sudah disosialisasikan. Jadi kepada Bapak Ibu, jadi sudah disosialisasikan DVRI dan beberapa skemanya, bahkan ada yang baru ini kan RIM nanti akan terus dibuka sepanjang tahun. Jadi tidak ada deadline sepanjang begitu masuk langsung ada proses review yang disampaikan ya. Kemudian proses reviewnya setiap reviewer dikasih waktu 5 hari seingat saya. Kalau di 5 hari nggak menyelesaikan segera diganti reviewer yang lain. Sehingga mudah-mudahan nanti banyak lebih bagus lagi dalam pembiayaan atau mungkin proses dalam proses seleksi di RIM. Sehingga ini Bapak Ibu jadi jangan sampai Bapak Ibu hanya terpaku di rumah program HITN saja, tapi juga bagaimana peluang-peluang di RIM Bapak Ibu lihat dikombinasikan dengan peluang-peluang pembiayaan yang lain, gitu ya. Sehingga nanti untuk di yang skala yang besar, jadi untuk kegiatan-kegiatan yang skala besar silakan nanti diarahkan pembiayaan ke memang yang membutuhkan memberikan ruang untuk pembiayaan yang lebih besar. Saya kira demikian sebagai pengantar dari saya. Nanti teknisnya nanti ada Mas Nata dan tim, bisa nanti ada Pak Eko ya. Sehingga mohon nanti bisa dengan baik proses yang baru ini, dan mohon maaf misalnya juga ini paralel dengan sebelah, jadi segera fokus mendengarkan yang di sebelah ini, mohon maaf. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rohadi atas arahannya. Baik, baik Bapak Ibu, Ya, kita ini akan dulu deh. langsung istilahnya mengikuti kegiatan untuk tata cara atau prosedur terkait dengan pengajuan melalui SIPU. Sekaligus tadi sampaikan Pak Rohadi memang ada semacam apa pergantian ya atau semacam pergantian personil di pelaksanaan anggaran nanti. Ini kita sekalian kenalan dengan Pak Eko Priyobowo sebagai PPK ORTN yang baru nih. Januari 2024, Pak Eko ini menjadi PPK di ORTN untuk rupiah murni dan hibah yang di Pak ORTN, Pak Eko ini adalah PPK-nya. Jadi Bapak Ibu akan berinteraksi dengan Pak Eko terkait dengan nanti ya proses pengadaannya, termasuk sampai ini tentu pertanggungjawabannya. Kemudian juga ada teman-teman dari pejabat pengadaan juga berubah Bapak Ibu. Tahun 2024 ini nanti Bapak Ibu yang di Serpong akan berinteraksi dengan Bu Triani ya. Saya kira sebagian sudah kenal Bu Triani. Kemudian dengan kalau Bapak Ibu yang di Pasar Jumat untuk pengadaan Pasar Jumat dan kemungkinan ya saya nggak tahu nih Pasar Jumat 2024 ini nanti dipastikan saja Bapak Ibu kalau memang pengadaannya masih di Pasar Jumat ya kita proses di Pasar Jumat begitu. Nanti akan dibantu dengan Pak Iman Syah pejabat pengadaannya. Jadi bukan lagi Pak Bambang. Yang di Serpong juga bukan Pak Toto lagi, tapi Bu Bani ya. Yani. Kemudian yang di Bandung nanti Bapak Ibu tetap akan berinteraksi dengan Pak Bahtiar dan Bu Palupi. Itu ada dua di sana di Bandung. Sementara yang di Jogja Bapak Ibu akan berinteraksi dengan Pak Bayu Jogja ya. Pak Bayu. Itu personil untuk pejabat pengadaan di ORTN tahun 2024. Jadi nanti Bapak Ibu kalau memang membutuhkan kontaknya kita sampaikan. Tapi saya kira sebagian sudah mulai berinteraksi dengan pejabat pengadaan yang barunya. Depannya Bapak Ibu akan berinteraksi dengan bendahara, bendahara ORTN Bapak Ibu nanti akan berinteraksi dengan Bu Endah, kemudian ada Bu Juleha, kemudian ada Ibu Norti, ya. Dan PPSPM-nya nanti dibantu dengan Bu Lydia. Jadi kita ada suara saya putus-putus nggak, Bapak Ibu? Suara saya putus-putus? Nggak ya? Lancar. Ya, Lancar ya, baik. putus, Pak. Jadi itu tadi ya pergantian personil Bapak Ibu. Jadi ada yang Purna Bakti ya, Bu Harni sudah Purna Bakti 2024. Yang di Bandung juga Bu Pokom juga sudah Purna Bakti. Kemudian ada rotasi staf ya. PPSPM Bu Wido sudah rotasi dari RTN ke OR yang lain. Bu Putri juga, Bu Retno, bendahara dulunya juga sudah rotasi tempat lain. Dan Pak Tova juga sudah rotasi. Jadi nanti Bapak Ibu akan berinteraksi dengan teman-teman yang baru, baik secara tugas maupun secara orangnya nanti ya, secara person silahkan interaksi. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya saya perkenankan kepada Pak Eko untuk menyampaikan prosedur terkait dengan pengajuan via SIP ini. Mohon Bapak Ibu untuk menyimak, karena saya juga harus ikut menyimak. Saya persilakan Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Nata. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rohadi, Pak Nata, Bapak Ibu sekalian, teman-teman PPA, PP, dan BMN. Izin di sini coba share screen.
Baik, eh, sebelumnya saya coba akan mulai dari pengantar bahwa memang tantangan yang tadi disampaikan Pak Rohadi untuk BRIN sendiri, mulai dari zaman transisi sejak 2 tahun lalu sampai ke depannya akan sangat berat. Tapi satu sisi juga ada kesempatan terkait dengan pembiayaan yang sudah tidak ada batas waktu, pembiayaan yang multi years dan dengan apa namanya flexible time. Jadi dari sisi kami di PPA juga harus mempersiapkan infrastruktur data lebih tepatnya terkait dengan saluran yang mungkin bisa Bapak atau Bapak Ibu Periset lakukan. Jadi dengan satu saluran diharapkan nanti akan memudahkan untuk memahami dan meskipun nanti ada gelombang pemetaan yang baru, eh, apa namanya, pindah-pindah lagi itu tidak mempengaruhi ORTN secara organisasi seperti itu. Nah, yang harus dicermati ada beberapa untuk isu, terutama yang berdasarkan 2023 pengalaman dari auditor, entah itu auditor BPKP, BPK ataupun inspektorat yang terkait yang pertama gudang, lalu serah terima ini kaitan dengan home base, kodifikasi kaitan dengan belanja barang atau modal atau ekstrakom, lalu arsip, lalu pencatatan, lalu RAB versus RKKL, mungkin dalam hal ini proposal versus ajuan ya, lalu accrual cash ini kaitan dengan nanti prosedur bendahara, pembayaran bendahara, lalu perjalanan dinas, lalu verifikator tagihan terkait dengan penyedia yang kalau ibarat istilah auditor itu denominasi, lalu tentang pemilihan, penilaian, ketaatan, home base, monitoring anggaran maksudnya, dan birokrasi BRIN. Jadi ada 17 item yang 2023 coba dirangkum dan didapat. Ini yang harus istilahnya diadaptasi, diadopsi supaya eh, dari sisi organisasi itu tidak memberatkan dan bisa langsung segera ditindaklanjuti. Untuk SIPU 2024 itu nanti akan ada dua versi, versi publik. Versi publik ini artinya untuk Bapak Ibu PJ kegiatan atau periset dan juga penyedia. Lalu ada juga versi intra untuk kami mengelola atas ajuan dari Bapak Ibu. Jadi karena memang single apa saluran tunggal dengan sumber dana apapun nantinya diharapkan, tapi sementara masih rupiah murni. Jadi itu akan kita kelola dan dipastikan nanti akan tetap eh, apa namanya terjaga terkait dengan kerahasiaannya. Jadi nggak sembarangan bisa mengakses. Seperti kecuali kalau memang sudah diberi akses untuk intra. Dan diharapkan nantinya akan ada report atau realisasi berjalan secara akrual yang Bapak Ibu preset atau PJ kegiatan bisa lihat. Jadi bisa merancang kebutuhan saya realisasinya berapa ya. Dan jika memang mau memutuskan untuk mengajukan baru itu bisa langsung secara akrual bisa untuk diajukan. Dari sisi kami juga jadi lebih mudah karena jika memang terkait dengan ada yang perform, ada preset yang memang tidak perform, belum mengajukan atau realisasinya masih rendah, bisa coba kami undang untuk dipantau terkait dengan kendala dan lain-lain. Tampilannya bisa diperbesar Pak Eko, slideshow gitu. Oh, nah ini sekilas terkait dengan alur. Belum sempurna tapi coba dirangkum seperti ini. Yang pertama Bapak Ibu nanti akses ke SIPU atau di intra SID intra BRIN, lalu ketik menu submit ajuan atau SPJ. Nanti kita jelaskan maksudnya menu submit ajuan dan SPJ itu apa. Yang kedua untuk submit ajuan itu lebih ke permohonan baru. Nanti silakan diunduh template-nya, lengkapi lampiran. Nanti jika memang sudah mengajukan akan ada tanda semacam kartu registrasi yang masuk ke email SIPU 001, SIPU 00 berapa yang nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk menanyakan ke kami terkait dengan update
status ajuannya. Jika memang catatannya ada kesalahan, kekurangan, ataupun koreksi, nanti bisa masuk ke email dan diperbaiki ajuannya. Jadi, jika Bapak Ibu mengajukan dengan nomor registrasi SIPU 001 misalkan, kalau dari sisi kami ada catatan kekurangan atau koreksi, tidak perlu membuat ajuan baru, tapi masuk ke email dan edit ajuan yang lama, sehingga nomor registrasinya tetap ada, tetap sama maksudnya. Lalu ada SPJ Perjadi. Nah, khusus untuk karena memang tadi Bapak Ibu mengajukan 2 permohonan barang atau penggantian uang, khusus untuk perjalanan dinas tetap akan menggunakan SIPU yang 2023 yang dimana Bapak Ibu tetap akan mengisi data supaya memudahkan tim PPA kami untuk memproses terkait dengan perjalanan dinas. Seperti itu. Nanti setiap yang Bapak Ibu ajukan akan ditelaah, diverifikasi, dan statusnya secara offline 24 jam sehari atau 7 hari seminggu bisa dipantau apakah memang dalam proses disetujui, dibayar, ataupun ditunda atau ditolak. Begitu juga dengan monitoring bisa dipantau terkait dengan apakah memang sudah berjalan realisasi atau memang masih belum terkait dengan ajuan Bapak Ibu. Ini saya preview dulu sebelum nanti masuk ke site-nya. Untuk tampilan 1 akan seperti ini. Silakan masukkan user preset, huruf kecil semua, password ORTN 2024. Nanti saya share di grup. Nanti jika memang sudah masuk, akan ada pilihan submit, SPJ, survei, monitoring usulan, dan monitoring anggaran. Kalau yang bagian atas ini ini khusus untuk non-DIPA, entah itu hibah, LPDP, BPDPKS, ataupun halaman yang 2023. Karena memang untuk kebijakan yang sekarang kita implementasikan di rupiah murni terlebih dahulu. Terkait dengan template, nanti Bapak Ibu akan ada kurang lebih ada 5, tapi mungkin yang 4 yang aktif ya, terkait dengan pengajuan barang, perjalanan dinas, jasa profesi, dan honor output. Ini daftar template disesuaikan dengan keputusan Kepala BRIN nomor 249 1 HK 2023 tentang peningkatan pedoman penggunaan produk dalam negeri, usaha mikro, kecil, koperasi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Jadi nanti akan ada 11 prioritas, 11 prioritas per item yang harus Bapak pilih apakah memang dia itu produk SNI atau tidak. Cuman karena memang kami memahami itu si preset, jadi kami coba untuk mempermudah, cukup memilih, nanti akan ada uraian atau definisi, jadi tidak terlalu memberatkan, hanya untuk memilih saja, tidak harus mengisi seperti itu, tapi hanya memilih. Yang tadi yang disampaikan terkait dengan formulir, nanti apakah ada permohonan pengadaan atau penggantian atau reimburse seperti itu. Ini kartu yang nanti ketika akan di Bapak Ibu kirim akan masuk ke email, berisi notifikasi terkait dengan ajuan Bapak dan nomor registrasi, misalkan ada perubahan, ada kartunya. Nanti kita contoh secara langsung. Nah, untuk perjalanan dinas tetap masih menggunakan yang lama, dalam arti untuk pengisian yang awal tetap dilakukan untuk nomor registrasi, namun untuk realisasinya karena memang kemungkinan baru permohonan ya tetap mengisi untuk mengupdate apakah yang jalan atau yang berangkat itu sesuai dengan apa yang diajukan. Ini untuk monitoring. Jadi nanti ketika Bapak Ibu akan selesai mengisi akan muncul Ibu beda. ya. Akan muncul nomor registrasi SIPU 001, 2, 3 atau 4. Berikut ada preset Bapak Ibu. Kami mencoba untuk menyamarkan nama Bapak Ibu. Jadi menggunakan istilah kode, output, satker, lokasi, usulan, nilai usulan, status, apakah disetujui, ditunda, ditolak, ataupun lanjut untuk dibayarkan, seperti itu. Untuk monitoring anggaran juga ada di
di halaman, nanti Bapak Ibu tinggal mengklik monitoring anggaran, nanti diminta password yang sama seperti yang ketika akan masuk preset dan passwordnya UARTN 2024. Nanti ketika masukkan nomor coding presetnya, nanti akan muncul preview eh, realisasi belanja bahan berapa, persediaan berapa, profesi berapa, perdin berapa, atau modal berapa, sesuai dengan ajuan atau proposal yang Bapak Ibu punya. Mungkin itu previewnya. Coba sekarang kita masuk. Contoh. Jadi di halaman web akan seperti ini. Nanti kalau memang Bapak Ibu ada hal-hal yang memang perlu ditanyakan, silakan klik chat kami, nanti langsung sementara ke WA saya seperti itu. Nanti kalau memang ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan akan langsung kami jawab, atau juga bisa langsung ke email kami untuk nanti bisa ditanyakan. Usernya preset, passwordnya ORTN 2024, huruf kecil semua ya, lalu diklik. Nah, ini yang tadi disampaikan, ada submit, SPJ, survei masih belum aktif, karena nanti terkait dengan SPIP ataupun terkait dengan manajemen resiko, ini pasti akan diminta dari setiap organisasi riset di BRIN, jadi makanya sudah disiapkan rumahnya terlebih dahulu. Lalu ada monitoring anggaran, usulan ada monitoring anggaran. Nah, terkait dengan kita dari belakang dulu, terkait dengan monitoring anggaran, yang tadi disampaikan, kalau untuk ini user passwordnya sama seperti yang tadi masuk, ORTN 2024 ya. Jadi nanti Bapak Ibu secara real time, jika memang menggunakan alur yang baru, secara real time, berarti Bapak Ibu akan mendapatkan secara akrual atau pencatatan ketika transaksi itu terjadi ya, bukan dalam pembayaran kwitansi, itu sudah bisa langsung terlihat meskipun dari sisi bendahara belum dibukukan dari sisi akuntansi. Contohnya jika ada pengadaan barang dan jasa, misalkan sudah ada outstanding kontrak, itu langsung bisa tercatat sebagai realisasi secara akrual, meskipun secara cash basis atau secara kas di bendahara belum, karena memang belum ada kwitansi. Ini untuk memudahkan supaya tidak terjadi pagu minus saja. Jadi misalkan untuk kita sampling saja, nanti ketika akan Bapak Ibu pilih, silakan pilih yang mana, nanti akan muncul ke nama preset, unit kerja, lokasi, lalu sumber dana, realisasi yang sedang berjalan, termasuk persentasenya. Diharapkan ini masih kosong karena memang masih belum ada pembayaran ya, seperti itu. Nah, diharapkan nanti Bapak Ibu bisa langsung take action kalau memang dirasa masih ada sisa persentase dari nilai pagu atau dari nilai pagu proposal, kalau memang masih bisa langsung mengajukan, dan kami juga satu sisi bisa langsung memonitor kinerja terkait dengan ajuan Bapak Ibu. Apakah memang sudah dieksekusi atau memang masih belum mengajukan terkait dengan ajuan permohonan barangnya. Lalu yang itu tadi yang monitoring anggaran. Kita masuk ke monitoring usulan. Jika memang nanti sudah disubmit, Bapak bisa mengecek ya, status yang tadi, kapan diajukan, nomor registrasi yang sudah tercreate otomatis. Jadi misalkan Bapak mensubmit muncul nomor registrasi SIPU 003 pada preset output, satker, lokasi usulan, nilai, lalu status. Jika memang lengkap, ini yang SIPU 12 ini simulasi kemarin, simulasi supaya nanti bisa berjalan seperti itu. Nah, jadi kalau memang nanti ditunda pengembalian berkas, jadi mohon yang contohnya kode preset 0 RO4-C0048, lihat email kembali
lalu klik edit ajuan dan lengkapi sesuai dengan apa yang menjadi catatan. Jika memang ada pertanyaan bisa langsung kontak saya. Yang dimaksud dengan lengkapi itu yang seperti apa? Seperti itu. Nah, kita masuk ke submit ajuan. Ini yang agak sedikit rumit bagi Bapak Ibu yang tadi disampaikan Pak Rohadi sama Pak Ngata, karena memang kita harus kembali ke tata cara atau tata aturan yang berlaku, utamanya yang ada di BRIN. Di BRIN itu sudah ada tata naskah dinas terkait dengan semua yang berhubungan dengan persyaratan, termasuk penomoran dan lain-lain. Nah, di sini ada standar biaya dan termasuk juga keputusan Kepala BRIN yang menjadi primadona sebenarnya untuk auditor tahun 2024. Di sini mengatur semua hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, termasuk produk impor, di mana untuk impor nanti yang akan mengajukan ke PJ kegiatan, namun disertai surat dari kepala pusatnya atau pejabat tinggi pratama. Ini ada kewenangan agak terlalu teknis ini, tapi ini sudah menjadi keputusan kepala BRIN harus dilaksanakan seperti itu. Nah, ini daftar template, kita contoh ambil barang. Di sini sudah ada panduannya. Karena tidak bisa langsung diedit di sini, maka Bapak Ibu tinggal langsung download lalu unduh. Nanti jika sudah silakan diisi. Yang berwarna merah ini diisi oleh Bapak Ibu. Yang berwarna hitam itu sudah otomatis, jadi tidak perlu diisi lagi. Nah, ini harusnya merah ini. Jadi di sini silakan pilih rupiah murni 01234 ataupun ini mungkin PNBP hanya sebagai penghias sementara ya, karena memang belum aktif. Nanti sesuaikan juga lampiran, tanggal, nama Bapak Ibu PJ, lalu judul proposal. Nanti untuk prioritas apakah impor atau tidak impor, lalu lokasi. Nanti lainnya yang ini akan mengikuti. Jadi kalau misalnya ini RO1, ini RO2, jadi yang warna hitam sudah otomatis. Nah, kalau untuk akun, jika memang Bapak Ibu kesulitan, bisa bertanya atau bisa memilih yang mendekati apakah ini bahan atau persediaan, itu tidak terlalu masalah ya. Ini nama kapus PR-nya, lalu ini ada kemungkinan bukan di bawah RTN, jadi tetap disertakan. Jadi nanti akan melink ke sini. Jadi sebelumnya nomor permohonan ini apa namanya tidak melink kemana-mana, sekarang dilingkan dengan nomor nota dinas dari kepala pusatnya. Seperti itu. Tinggal disesuaikan lagi yang warna merah, lalu dipilih. Nanti misalkan ada saya, ada Pak Rudi atau Pak Anam. Jika memang sudah dibuka akses untuk non-DIPA ya, karena kita mau satu formulir untuk semua sumber dana, tidak misah-misah supaya memudahkan. Lalu secara untuk BEKI daftar permintaan ini juga yang tadi disampaikan. Prioritas 1 itu apa? Barang wajib standar, 2 itu tidak berstandar, 3 itu tidak wajib standar tipe A. Ini apa? Nanti sini ada keterangannya atau bisa diklik untuk mengetahui secara detail yang dimaksud dengan prioritas sesuai dengan keputusan Kepala BRIN tersebut. Yang warna merah silakan diisi, link 1 untuk sumber karena dari auditor mengharuskan minimal 2 link sumber atau surat penawaran, silakan, atau katalog atau price list atau sejenisnya lah. Jadi minimal 2, silakan yang warna merah diisikan. Untuk yang OE hanya yang warna merah saja, untuk yang warna hitam akan ngelink langsung dari yang ini, dari yang sebelumnya seperti itu. Nanti diisikan harga dasar yang kira-kira kalau Bapak Ibu mengambil dari sini ada dari Tokopedia. Kita tahu Tokopedia belum termasuk ongkir ataupun lain-lain, atau mungkin jika nilainya di atas 2 juta entah termasuk pajak atau tidak, kurang tahu kita. Jadi mohon kalau memang dari sisi lokasi home base Bapak Ibu di
daerah A, sementara tokonya ada di wilayah B, mohon memperhatikan ongkir dan lain-lain. Untuk impor akan ditambahkan juga bea. Jadi kita nggak mengetahui dan kita akan terbantu jika link yang 1 2 ini nanti Bapak Ibu lengkapi secara sempurna seperti itu. Ini silakan ini juga sudah otomatis semua kecuali yang berwarna merah. Nah, jika memang ada impor, ini juga sudah otomatis terisi jika memang mengisi yang sebelumnya. Jadi nanti tinggal langsung diajukan saja seperti itu. Tapi jika memang tidak, mohon diabaikan. Ini ada self assessment. Ini contoh untuk pengajuan barang yang menjadi titik kritis bersama itu prioritas ini. Jadi memang kami juga agak bingung bagaimana menyampaikan kepada para preset ya terkait dengan pengisian prioritas ini. Apakah memang dia sewa atau jasa atau barang prioritas berapa. Tapi karena memang sudah menjadi ketentuan dan pasti akan ditanyakan auditor, maka kita mau tidak mau, suka tidak suka wajib menyampaikan ke preset untuk menyesuaikan terkait dengan ajuannya. Harapannya nanti bagian perencanaan untuk pengajuan proposal untuk kegiatan yang baru sudah mengadopsi ketentuan ini, jadi akan memudahkan kami juga dalam memapping kebutuhan. Cuman karena memang sudah berjalan dan sudah agak telat ya dalam arti makanya kita bebankan ke preset untuk membantu kami supaya nanti ketika dimintai data kami juga sudah siap untuk menyerahkan data yang dimaksud seperti itu. Nanti kalau sudah silakan diisi formulir. Isi formulir di sini tinggal masukkan saja. Ada memang diminta 2 email, kadang memang ada PJ kegiatannya langsung, ada juga yang adminnya. Jadi kami ingin membedakan supaya tidak, karena ke pengalaman kami mungkin karena kesibukan, adminnya lupa menyampaikan ke PJ sehingga terjadi miskomunikasi seperti itu. Jadi kami harapkan tetap yang akan disubmit itu data-data terkait dengan PJ meskipun admin yang melakukan. Nanti juga ada meregistrasi supaya juga tepat sasaran seperti itu. Ini sama seperti yang tadi ya, kita harus konsisten terkait dengan passcode atau pas G. Nah, di sini jika memang ajuan permohonan barang diharapkan memang template yang tadi, yang ini itu memang sudah dicetak di DS ataupun lainnya berikut dengan lampiran. Jadi di panduan ini ada lampirannya. Jadi harus ada yang menyertakan, tidak hanya ini saja. Jadi jika memang ada KAK karena memang dia barangnya itu spesifik atau mungkin ada rakit atau mungkin ada apapun yang memang dia tidak umum, mohon disertakan entah itu KAK, gambar ataupun lain-lain seperti itu. Supaya nanti membantu kami untuk tepat sasaran ya. Atau memang misalkan contohnya gas itu kan dipakai tidak sekaligus tapi secara periodik. Jadi kalau memang nanti dibutuhkan terkait dengan pembelian gas misalkan spesifik alatnya, kebutuhannya berapa, nanti kan ada schedule di situ yang perlu dilampirkan. Jadi itu memudahkan kami untuk nanti mengeksekusi. Jadi setiap periode ini butuh gas misalkan. Jadi tabel terkait dengan pemakaian itu yang perlukan. Jadi maksudnya untuk membantu kami supaya saling enak gitu. Jadi diharapkan nanti dengan tepat kami memberikan saran terkait pemaketan, disposisi ke pejabat pengadaan juga akan jauh lebih mudah, mereka paham. Jadi kalau bisa administrasi sekali di depan. Jadi tidak perlu ketika mau gas order nggak perlu karena nanti bisa menggunakan kontrak payung contohnya seperti itu. Nanti kalau bisa nanti karena memang kita contoh permohonan pilih PJ. Nah, di sini akan dipilih outputnya ya. Satu
RO1 ada yang rupiah murni sama PNBP dan PNBP 234. Ini mungkin nanti akan bertambah seiring dengan sumber dana yang lain ya, tapi sementara kita menerapkan ke DIPA terlebih dahulu karena memang yang menjadi etalase anggaran itu biasanya terkait dengan rupiah murni. Nah, ini kita sembarang saja ya. Nah, ini misalkan ini kegiatannya kode mungkin juga sudah ada di SK. Ini cluster untuk memudahkan nanti perhitungan. Ini akunnya. Meskipun di sini akunnya banyak, tapi ini yang tadi di awal kami menginginkan satu formulir untuk semua sumber dana. Jadi mohon Bapak Ibu juga kalau memang butuh diskusi ataupun lain dipersilahkan. Kalau misalkan saya mau belanja A, ini masuk akun apa? Silakan ditanyakan supaya tidak terjadi kesalahan. Tapi memilih apapun juga nanti akan kami yang memberikan catatan, silakan. Tapi biasanya berdasarkan struktur anggaran yang ada itu nggak jauh dari belanja bahan terkait dengan konsumsi dan lain-lain, konsumsi rapat dan lain-lain. Pembantu lapangannya itu honor output, lalu persediaan konsumsi yang terkait dengan barang-barang lab ya, barang-barang lab, perjalanan dinas biasa, jasa profesi terkait narasumber atau jasa lainnya, dan modal. Untuk modal mungkin dibatasi, tapi silakan diajukan karena kami harus menilai dengan tim BMN atau tim gudang nantinya terkait dengan item tersebut apakah memang dia masuk ranah barang atau tidak. Tapi itu ranah kami untuk menilai. Sampai contoh misalkan konsumsi. Di sini diminta mengisi data, lalu satuan kerja. Kita coba untuk memprioritaskan ORTN, jadi semua satuan kerja ORTN di paling atas, jadi tidak terlalu susah men-scroll ke bawah. Karena ini ada banyak sekali pusat riset, lebih dari 85 kalau nggak salah. Tapi ini juga belum semuanya karena IP yang terkait dengan humaniora saya skip, masuk ketiknya sendiri dia kalau memang ada pembiayaan dari ORTN. Tapi ini hanya yang sifatnya teknis saja. Tes saja. Kawasan juga kita kalau untuk RTN ada 4, Serpong, Pasar Jumat, Bandung, sama Taman Sari Bandung, sama apa namanya Babarsari ya, Jogja ya. Silakan dipilih kalau memang ada mitra, dimungkinkan ada mitra yang memang bukan di luar atau di dalam kawasan BRIN, silakan diisikan nama mitra berikut alamat lengkapnya. Ini nomor HP. Judul kegiatan ini berdasarkan dari SK ya. SK yang nomor 24 ini. Silakan di copy judul ininya, dimasukkan rencana ini yang kami pakai hanya bulan, nilai usulan ini, lalu nomor rekening, lalu apa namanya nama rekening. Karena ada kemungkinan yang Bapak Ibu pilih terkait dengan apa ya, akun itu berdasarkan narasumber misalkan atau tenaga lapangan. Jadi kita coba untuk meminta untuk membantu bendara terkait dengan nama rekening, nama KTP sama NPWP-nya. Seperti itu.
Nah, kalau memang ini Perjadin, pilih Perjadin. Kalau bukan, pilih bukan. Jadi kami mengklasterkan ajuan itu dua sebenarnya. Dua rumah besar. Apakah memang yang terkait perjalanan dinas atau bukan. Karena kalau memang dia barang, honor, narsum, ataupun lain-lain itu bisa dikategorikan bukan perjalanan. Supaya nanti pengolahan kami dalam mengeksekusi jauh lebih mudah jika di klaster seperti itu. Nah, ini RAB. Karena tadi di awal Bapak Ibu memilih permohonan, maka ini di-upload. Mungkin secara definisi, terminologi, ataupun secara redaksi, atau itu mungkin agak membuat bingung ya. Kalau di ORTN nggak menggunakan istilah RAB, tapi ini, gitu. Saya mohon maaf, tapi intinya apa yang tadi sudah Bapak Ibu sikan terkait dengan template, ini diunduh di sini. Contohnya ini aja. Mohon waktu sebentar. Kalau udah dilanjutkan, nanti ini ada pernyataan kesanggupan, disclaimer atau saya istilahnya mungkin nanti bisa dikoreksi bersama ya. Jadi maksudnya intinya bahwa memang apa yang Bapak Ibu submit ke kami itu memang benar dalam arti memang tepat presetnya, tepat datanya, tepat ajuannya. Jadi ketika nanti ada pertanyaan ke kami baik dari sisi mungkin atasan Bapak Ibu atau dari stakeholder BRIN itu memang bisa dipertanggungjawabkan, terutama dari sisi pemeriksaan ya, apalagi jika memang di awal Bapak Ibu memilih untuk penggantian. Kami sangat mengharapkan jika yang dipilih penggantian, bukti-bukti yang dilampirkan bukan berupa ajuan seperti itu. Kalau sudah bisa dikirim, nanti akan ada apa namanya eh, notifikasi atau eh, pertanyaan apakah memang pemberian kesempatan, apakah memang dari sisi jawaban ada yang perlu diedit atau memang eh, tidak. Karena tadi di awal sudah ada SIPU 004, harusnya ini ke SIPU 005 ya. Nah, ini contoh yang tadi sudah disampaikan Bapak. Ya tadi saya sebut tes ya. Kita nomornya nomor registrasi SIPU 5, tanggal sekarang, nama pengusul, ajuan, lokasi. Jadi jika memang ada yang perlu diedit, silahkan diedit. Kalau untuk mau monitor, silahkan diklik. Nanti akan cek eh, status ya. Tapi karena memang butuh waktu, jadi mungkin nanti status PPK-nya mungkin 1 kali 24 jam. Mohon maaf Bapak Ibu. Apakah memang ada penundaan sudah diterima atau tidak? Jika memang sudah didisposisi entah ke bendahara, PP atau yang lain, nanti mereka juga sudah akan ternotif. Jadi bisa langsung koordinasi karena di halaman intra kami ajuan Bapak Ibu jauh lebih lengkap. Ada ajuan yang tadi sudah diupload, jadi bisa langsung didistribusikan. Jadi diharapkan untuk distribusi data tidak melalui WA ataupun apapun, tapi di sistem aja gitu. Jadi teman-teman PPA juga jauh lebih mudah untuk mengakses. Tinggal Bapak Ibu tanyakan registrasi saya SIPU 005 kemarin seperti apa. Jadi akan terus terpakai itu SIPU 005-nya sampai nanti batas pembayaran. Diharapkan seperti itu. Tapi karena masih transisi untuk yang sifatnya non-DIPA masih seperti yang lalu, masih menggunakan 2023, tapi diharapkan nantinya akan seperti ini. Seperti itu. Nanti juga ada kartu ajuan. Ada kartu ajuan, memuat nomor registrasi, lalu lokasi, saker, nama pengusulnya,
kode outputnya apa, berikut marknya dan judulnya. Kalau memang nanti ada ajuan juga bisa langsung di seperti ini. Jadi diharapkan dengan ini nanti bisa menjadi istilahnya jembatan komunikasi. Kemarin ajuan saya di SIPU 005 seperti apa, jadi langsung satu frekuensi istilahnya mungkin anak muda zaman sekarang ya. Satu frekuensi untuk meregistrasi ajuan saya. Seperti itu. Dan di kami juga lebih enak secara distribusi. Mungkin itu sementara ya, karena eh, yang kami harapkan dari Bapak Ibu eh, mohon dimaklumi tadi yang seperti disampaikan Pak Rohadi, karena memang kedepannya nanti terkait dengan pembiayaan itu tidak terbatas waktu, tidak terbatas sumber tidak terbatas tahun anggaran. Jadi diharapkan akan terjadi di integrasi yang memudahkan pimpinan untuk bisa entah mengeksekusi atau memberikan punish dan reward terhadap Bapak Ibu tentunya seperti itu kalau memang, dan juga kami juga saling bisa mengawasi satu dengan yang lain, jadi sama-sama enak, sama-sama nyaman, sama-sama nyaman, dan bisa bisa menjadi diharapkan menjadi manfaat untuk ORTM ke depannya seperti itu. Tapi secara frontal tidak mungkin dilakukan, perlu bertahap. Jadi saya mohon Bapak Ibu memaklumi terhadap aturan ini atau proses bisnis ini. Cuman yang perlu saya garis bawahi, tata cara atau proses bisnis seperti ini sudah dilakukan di setahu saya di Orkes, ORPP, lalu ORKM, Orkes, ORPP, ORKM. Jadi mungkin yang lain juga melakukan dengan proses yang lebih jauh, agak mirip, tapi secara alur itu yang menyerupai yang tadi 3 Orkes, ORPP, ORKM. Karena sejujurnya kami juga mulai mengadopsi apa yang sudah mereka melakukan, cuman kita sesuaikan dengan karakteristik OR kita gitu. Seperti itu. Jadi tidak copy paste secara itu. Begitu. Jadi mungkin begitu Pak Nata ya, saya kembalikan kalau memang ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi langsung atau ditanyakan kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko untuk sosialisasinya ya. Baik, Bapak Ibu. Mungkin izin Pak Eko nanti yang linknya di share di grup PJ ya, di grup PJ LPHITN, PJ kegiatan. Silahkan di share untuk biar para preset bisa mencoba gitu. Kemudian selanjutnya kita buka forum diskusi ya. Saya akan coba 3 penanya dari langsung dan pertanyaan di chat 3. Setelah itu silahkan Bapak Ibu bila ada yang mau ditanyakan. Dan saya mau coba yang di sini dulu di ruang Zoom. Bila ada yang mau bertanya diangkat tangannya. SN. Mana nggak ada. Sebelum saya ke chat. Baik, ada Pak Amil, Pak Sono ya. Baik, itu dulu Pak Amil. Silahkan Pak Amil. Pak Amil. Ya, terima kasih Pak Nata. Terima kasih Pak Eko atas prestasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Nata, Pak Yogi, Pak Eko, dan Pak Ibu selain Pak Kepala OR, Pak Rohadi, dan kawan-kawan sekalian. RP saya yang ke tahun kedua ini,
Ya sedikit sebenarnya kalau terusan juga akan tidak karena objeknya berbeda. Eh, Pertanyaan saya tadi Pak Eko bilang SIPU 2023 ya. Apakah harus kita ngisi SIPU 2024 kan ya Pak ya? Dan formulirnya apakah sama seperti SIPU tahun 23? Itu satu. Terus yang kedua, tadi aplikasi tadi kan eh, melakukan pengajuan dana gitu ya Pak Eko ya. Apakah SIPU waktu kita mengajukan dana atau sorry, awalnya kita ajukan dulu SIPU secara keseluruhan item-itemnya yang eh, apa namanya akun-akunnya, Perjadin kah, barang kah, dan seterusnya kita isi dulu semuanya, kita ajukan. Kemudian waktu kita pada satu kegiatan, misalnya nanti pada bulan Maret, saya akan mengadakan FGD ngundang narasumber. Kemudian masukin SIPU yang khusus untuk pengajuan dana narasumber misalnya. Nah, itu dua pertanyaan Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Amil. Eh, mau langsung dijawab atau ditampung, Pak Eko? Saya pikir one by one ya, lebih enak. Mohon izin. Lebih jelas. Nanti kalau kawan-kawan ada apa topik yang lain lagi ya bisa diajukan lagi gitu kan ya. Makasih, sorry. Boleh, boleh. Baik, Ya, terima kasih. silakan Pak Eko. Baik, Pak Amil, untuk formulir di SIPU 2023, kami tetap mencantumkan karena memang sesuai dengan arahan bahwa memang untuk yang terkait non-DIPA, hibah, lalu bukan hibah, LPDP, RIM, itu masih menggunakan 2023 terkait dengan proses ajuannya. Sementara yang sekarang difokuskan untuk rupiah murni 2024. Namun, ini hanya namun ya, namun akan lebih baik sebagai jembatan atau benang merahnya menggunakan template yang baru karena di Perka yang Pak LTH itu tidak menyebut hanya sumber dana rupiah murni, Pak. Semua pembiayaan yang di OR wajib mengikuti keputusan 249 itu. Makanya diharapkan template-nya harusnya sudah satu 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 seragam ya template-nya. Meskipun untuk prosesnya masih dua yang menggunakan yang sekarang atau yang menggunakan 2023 seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan ajuan, Bapak misalkan bulan Maret Sorry, mau sorry Pak Eko. Sorry, maaf. Jadi ya. template SIPU yang kita pakai SIPU yang 23. Yang sekarang Pak Oh, yang template-nya. sekarang kan? 24. Ya, sesuai dengan Apa keputusan template Kepala BRIN. SIPU-nya ya? Ya, meskipun prosesnya di 2023 seperti itu. Kalau untuk non-DIPA ya. Tapi Nah, diharapkan template-nya sudah menggunakan yang itu. Tapi kalau memang karena non-DIPA PPK-nya bukan saya kembalikan ke Pak Rudi sama Pak Anam ya. Tapi kalau kita berkaca ke keputusan Pak 249 tadi tidak menyebut sumber dana rupiah murni. Jadi diharapkan semua menggunakan template yang baru untuk mengakomodir terkait prioritas yang tadi disampaikan dan impor yang tadi disampaikan itu, Pak. Jadi ada dua hal, tata cara sama template, Pak. Template saya kalau bisa merekomendasikan digunakan, tapi kalau tata cara fleksibel, boleh 2023, boleh yang sekarang. Tapi untuk rupiah murni wajib yang sekarang seperti itu. oke. Itu ada di aplikasi tadi formnya, Pak. Iya, ada, Pak. Oke, sip. Ada. Makasih. Nah, Jadi yang kita jadi kita pakai 24 ya. Di template-nya ada di aplikasi tadi ya, Pak ya. Makasih. ya, Ya, Pak. lalu Yang RPH ITN pakai yang template 2024, Pak ya. lalu untuk yang pertanyaan kedua, karena tadi di pilihan pertanyaan ada dua, apakah Bapak mau permohonan atau penggantian? Jika memang dirasa Bapak baru akan eksekusi di bulan Maret dan lebih nyaman kalau nanti hanya mengganti, lapornya nanti saja, Pak. Itu, Pak. Tapi kalaupun Bapak memang, saya mau mengajukan sekarang, meskipun eksekusinya nanti Maret, silakan diajukan. Nanti ketika pelaksanaan di bulan Maret, Bapak bukan mengajukan baru, tapi mengedit ajuan yang sudah dieksekusi sekarang, nomor registrasinya jadi tetap sama gitu loh, Pak. Jadi gitu Pak Amil ya. Jadi kalau Jadi Bapak mau,
Sorry, maaf. Jadi di awal ini saya isi seluruh item di SIPU. Bebas, Enggak, Pak. Pak. Bebas. Jadi kalau memang Bapak mau sekarang diupload, silahkan nanti muncul nomor registrasi. Meskipun Oke, eksekusinya Maret. Nanti oke. ketika eksekusi Maret, Bapak kan udah punya dokumen tambahan. Bapak bukan buat baru, tapi mengedit ajuan yang sekarang. Kan Edit setiap itu artinya waktu di awal umpama kegiatan Maret, tapi ternyata berubah pas pada April, ternyata April, maka saya edit jadi April gitu ya Pak ya. ya, jadi Boleh. bukan membuat nomor registrasi baru, Pak ya. Nanti Oke. kami bingung nih yang dipakai yang mana Ya, gitu. ya, ya. Jadi tetap konsisten dengan nomor registrasi. Makanya ada nomor registrasi SIPU 005 misalkan. Meskipun Oke. nanti ada perubahan atau apa, tetap nanti perubahan di situ, Pak gitu, Pak. Jadi kita Oke. juga datanya perubahan semua ada di situ gitu. Jadi nggak kebanyakan registrasi, malah kita jadi puyeng sendiri nanti yang valid yang mana. Tapi kalau mau di Maret baru diusulkan dengan penggantian reimburse juga bisa. Silakan saja Pak, yang mana aja. Gitu loh Pak Amil. Di Terima kasih Pak BPK. tegaskan. Kasih Pak Nata. Halo, Assalamualaikum. Baik, silakan Pak Darsono. Oke, dan ini karena untuk memastikan dulu aja, karena akan berubah dari Bataan ke BRIN, itu mengenai dana SPPD dan Narsum, itu kan tidak hanya untuk ASN ya, bisa untuk pakar di luar ASN, kadang dari industri, atau dari suatu DGAC misalnya gitu. Pertanyaan pertama itu. Yang kedua, eh, kan ada dana narsum dan ada dana SPPD ya. Di SPPD kan ada lamsam. Itu tekniknya gimana? Kalau kita udah mengajukan narsum, nanti di SPPD gimana tekniknya ketika pengajuannya? Dan yang ketiga, kira-kira berapa lama proses sampai di ACC ya? Katakanlah kita masukkan minggu besok itu. Kira-kira prosesnya sampai di ACC itu berapa hari? Itu penting kan untuk kita mengantisipasi. Itu aja 3, matur nuwun. Silakan Pak Eko. Baik, kalau untuk terkait dengan Suaranya kecil, Pak. ya baik untuk SPPD sama Narsum tadi yang ditanyakan Pak Darsono, saya nanti minta arahan Pak Nata ya terkait dengan boleh tidaknya BRIN pegawai BRIN atau mitra itu diberikan ya Pak Nata ya. Tapi kalau dari sisi apa namanya keuangan, selama memang ada approval itu dibolehkan saja. Lalu terkait dengan teknik narsum sama SPPD, kita tahu itu kan dua 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 apa ya? Anggaran yang Dua jenis berbeda belanja Pak yang ya. berbeda, Pak ya. Berbeda ya, Yang satu perjalanan dinas uang harian, yang atau satu jasa ya. jasa profesi berdasarkan dengan profesi. Kelengkapannya juga berbeda, nanti di template juga berbeda Pak. Ada kelengkapan lain lah, entah itu daftar hadir, entah itu permohonan sebagai narasumber, entah itu terkait dengan bahan presentasi, entah itu apa itu nggak bisa disatukan Pak. Yang bisa disatukan pengajuannya, tapi sendiri-sendiri terkait dengan apa namanya ajuan tersebut Pak. Jadi Bapak mau mengajukan perjalanan ya yang terkait dengan perjalanannya, surat tugas dan lain-lain. Kalau Bapak mau terkait dengan narasumber yang terkait dengan narasumber. Di template sudah coba kami informasikan Pak. Kalau memang ada koreksi atau apapun nanti disampaikan kalau memang diperlukan seperti itu Pak Darsono. Lalu terkait dengan disposisi setiap hari saya lihat Pak, setiap hari saya lihat apakah ada disposisi masuk dari preset. Nanti jika memang ada catatan kayak yang tadi ya, ada ditunda karena memang ada kesalahan dokumen atau kekurangan dokumen, diharapkan preset juga ketika sudah mengajukan juga setiap hari mengecek terkait dengan statusnya. Kalau memang sudah disetujui dan di disposisi ke bendahara, nanti sama-sama kita coba koordinasi. Saya mengingatkan bendahara, nanti Bapak juga mengingatkan bendahara. Seperti itu Pak Darsono. Tapi kalau dari saya setiap hari saya ngelihat ajuan yang masuk Pak, dan untuk dan di disposisi ke
entah itu ke bendahara atau ke PP atau ke manapun gitu Pak. Oke, saya jelas. Tapi satu lagi tadi kalau nggak salah dengar untuk SPPD pakai sipu lama, maksudnya gimana itu? eh Sebentar. Di awal ya. Maksudnya ini kan Pak ya, ini kan Bapak misalkan mau mengajukan perjalanan dinas. Halo Pak? Betul. Ya, mau mengajukan perjalanan dinas. Yang Bapak upload nanti surat tugas dan perangkat lainnya lah sesuai dengan template ya. Ya jelas Pak Tapi itu udah ya. tapi secara pertanggungjawaban kan kita ingin memastikan apakah memang ada perubahan atau tetap gitu Pak ya. Makanya tetap menggunakan SPJ yang lama. Oh, Dalam nggih. arti nanti pertanggungjawabannya Pak ya, pertanggungjawabannya seperti Mm-mm. itu. Oke, ya. Tapi kalau memang Bapak penggantian ya Pak, sudah clear semua terkait dengan apapun, Pak, bisa di sini pemilih yang formulir yang penggantian atau reimburse. Jadi kami juga harus fleksibel karena kita nggak bisa terlalu kaku. Kebutuhan preset 287 preset tentu beda-beda ya terkait dengan kondisi di lapangan. Kita tidak bisa terlalu kaku. Bisa menggunakan dua saluran yang ada seperti itu, yang mana saja disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kami coba garis bawahi terkait dengan penggunaan template saja terkait dengan aturan Pak LTH tadi. Tapi kalau terkait eh, selain pengadaan kayaknya tidak terlalu kaku ya. Yang tadi diatur hanya terkait dengan pengadaan barang jasa. Oke, matur Jadi nuwun. gitu Pak Ya, Darsono. ya jelas. Selanjutnya Pak Kuat, silahkan Pak Kuat. Oh ya, terima kasih Pak kesempatannya. Salam kenal nih Pak Eko dengan Kuat Herianto Pak. Oh, pertanyaan saya mungkin ini agak satu aja sih Pak. Tadi ada kata-kata reimburse Pak ya. Yang bisa di reimburse itu apa aja Pak? Itu aja Pak. Baik Pak Kuat, yang bisa di reimburse itu sesuai dengan proposal Bapak ya Pak. Jadi ini yang terkait dengan ajuan ini hanya penegasan ke kami bahwa memang yang Bapak belanjakan adalah itu. Jadi jika di proposal Bapak minta barang A, B, C, kami minta penegasan kembali, makanya mengajukan kembali ke kami barang A, B, C. Tapi ada kemungkinan juga bergeser ke C, D, E, F, G. Bisa juga seperti itu, Pak. Nah, terkait dengan reimburse, itu lebih ke dokumen yang memang sudah Bapak belanjakan. Jadi memang Bapak belanja CEFG misalkan. Bapak belanja CFFG, tapi di proposal nggak disebutkan CFG, melainkan ABCD. Nah, itu juga akan jadi bahan pertimbangan kami apakah memang diizinkan untuk dilakukan reimburse atau tidak, seperti itu. Jadi mohon di apa ya, konsisten gitu, Pak. Atau misalkan Bapak mengundang narasumber golongan 3 sebesar 2 OJ. Pada prakteknya yang Bapak undang golongan 4. Itu kan dari sisi pagu sudah jauh, Pak ya. Apakah memang bisa dibayar atau tidak itu lain soal. Belum tentu dari sisi kelengkapan juga sudah sesuai. Jadi yang kami pertimbangkan untuk reimburse itu kesesuaian dengan ajuan awal. Yang kedua, bisa tidak dibayar sesuai dengan standar biaya sama kelengkapan. Atau misalkan Bapak belanja barang di atas 2 juta yang butuh pajak. Eh, itu apakah bisa dilakukan atau tidak? Nah, itu juga perlu kami nanti didiskusikan seperti itu. Kalau memang wah ini di atas 2 juta butuh pajak, sementara Bapak tidak menyertakan hal tersebut. Nah, makanya hal-hal seperti itu yang memang nanti dipertimbangkan Pak Kuat ya. Apakah memang bisa dirembes atau tidak. Tapi pada prinsipnya sesuai yang disampaikan ke saya, konsistensi terkait dengan RAB proposal. Makanya diperlukan penegasan berupa ajuan tersebut. Seperti itu Pak Kuat. Oh ya Pak, mungkin nanti pengen diskusi juga ini sama Pak Eko nih
terkadang kan begini Pak, di kita ini kan Januari itu sudah mulai ini Pak ya, ada yang periset itu sudah melakukan penelitian Pak ya, sementara mungkin kecepatan kami untuk mengajukan itu mungkin tidak sesuai dengan riset kami gitu Pak ya. Nah, apakah hal seperti itu bisa di reimburse ya, sampai kita beli dulu gitu? Karena kan kadang kan kita schedule riset ini kan menyangkut output Pak ya. Sekarang kita memang riset tuh di awal-awal tahun sudah memulai gitu Pak. Apakah itu memungkinkan gitu Pak? Jadi Pak Kuat diajukan saja, nanti biar saya yang koordinasi Pak. Tapi Bapak mengajukan disertai dengan semua hal yang memang terkait. Jadi bukan hanya template-nya aja gitu, tapi sudah ada pembelian disertakan. Jadi saya diskusi dengan PP atau diskusi dengan BPP atau BP enak Pak Kuat seperti itu. Oke, Nanti oke, oke. saya akan koordinasi ke preset. Jadi Bapak tinggal tunggu aja gitu. Kalau memang Iya. sudah diajukan. Kalau belum diajukan, saya takutnya bias kemana-mana Pak Kuat. Jadi takutnya solusinya nggak tepat gitu Pak. Oh ya, oke, oke Pak. Oke, makasih Pak Eko. Pak Eko ada ini nggak, ada besaran yang kira-kira aman nggak, memungkinkan untuk reimburse? Katakanlah misalnya yang di bawah 2 juta gitu bisa. Kalau dari sisi ketentuan, memang kalau di atas 2 juta itu kena pajak Pak. Jadi kalau periset mau belanja, jika memang di atas 2 juta, dipastikan dikonfirmasi dulu ke penjualnya, mereka menyediakan eh, faktur pajak Iya, iya. Artinya sama kalau mau aman sama di bawah badan 2 juta PWP. Pak ya, yang reimburse. Iya, Karena lebih syarat aman. untuk kwitansinya kan nggak terlalu ribet gitu. Betul. Dan yang kedua, mohon dipastikan kalau memang dia barang agak-agak menyerempet ke modal, Mm-mm. misalkan apa ya, modal tapi murah gitu. Misalkan blender gitu. Ya, Blender itu kan murah cuma berapa ratus ribu. Cuman secara ini kan dia bisa dibilang modal tapi sebenarnya dia ekstra kom. Jadi supaya teman-teman BMN tidak terlalu pusing, mohon dikoordinasikan dulu kalau memang setiap akan belanja seperti itu. Karena di struktur kami juga kan kita nggak ada ya Pak ya terkait dengan ekstra kom ya harus kayak buat gitu. buat Jadi akun baru. betul. Jadi silakan diajukan, disertakan. Saya lihat nanti saya akan koordinasi ke Bapak Ibu Preset kalau memang ada hal-hal yang butuh konfirmasi, nanti saya koordinasi dengan Pak Nata atau dengan yang lain terkait dengan solusinya seperti apa. Jadi bukan saya yang memutuskan secara tunggal juga Pak Bapak Ibu Presiden. Eh, Sedikit menambahkan nih Pak Kuat dan Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk 2024 kita memungkinkan untuk itu tadi reimburse, pengajuan reimburse. Hanya memang yang pertama ada beberapa ketentuan gitu syaratnya. Oh, jadi reimburse itu bisa dari karena Bapak Ibu belanja barang, bisa karena Bapak Ibu reimburse narasumber ataupun reimburse SPPD. Itu bisa ya memungkinkan. Hanya saja memang setiap kasus tentu berbeda. Misalnya untuk belanja barang tadi, Bapak Ibu harus hati-hati ya tadi ya pembelian. Kalau bisa sih yang mau aman ya yang di bawah 2 juta gitu, reimburse. Karena kalau di atas 2 juta tadi seperti disampaikan Pak Eko ada ketentuan-ketentuan terkait pajak yang bisa jadi ternyata Bapak Ibu menyerahkan bukti reimburse ternyata belum ada pajaknya di atas 2 juta. Nah, itu klaimnya tentu Pak Eko nanti nggak akan bisa itu melanjutkan gitu. Karena harus harus ada itu tadi ya, ada faktur pajak atau apa lain lah syarat-syaratnya. Nah, kemudian misalnya Bapak Ibu mau reimburse karena sudah bayar narasumber misalnya seperti itu. Tentu saja yang pertama tadi sampaikan Pak Eko bahwa memang di RAB Bapak Ibu ada ya gitu narasumber. Itu yang pertama jadi acuan. Bapak Ibu di RAB-nya memang ada narasumber. Kalaupun tidak ada nanti tentu akan dibahas begitu ya. Kayak dengan reimburse kok ujuk-ujuk minta reimburse narasumber padahal di RAB-nya nggak ada tadi disampaikan Pak Eko yang lihat RAB awal. Itu terus yang kemudian yang kedua tentu disertai dengan bukti-bukti ya SPJ. Nah, ini yang tadi disampaikan Pak Eko, kalau bisa koordinasi dulu begitu ya, bukti-buktinya sudah memenuhi belum gitu. SBM-nya sudah ini belum gitu. Jangan sampai nanti Bapak Ibu bayar misalnya ya ternyata yang menjadi narasumber misalnya eselon 3 tapi Bapak Ibu bayarnya dengan rate eselon 2 tentu nggak akan bisa gitu dipenuhi. Yang paling mungkin kan ya dipenuhinya sesuai dengan rate eselon 3. Misalnya begitu kan itu jadi Bapak Ibu nanti yang rugi ya. Jadi memang
kalaupun mau reimburse dikoordinasikan dulu. Demikian juga misalnya nanti kalau ada perjalanan, reimburse perjalanan, itu juga sama, dikoordinasikan dulu. Ini saya sudah melakukan perjalanan ini, ketemu semuanya, diajukan gitu. Itu juga dikoordinasikan dulu. Bisa jadi ada hal-hal yang memang tidak di-cover oleh uang negara, seperti Bapak Ibu tahu misalnya ada yang tidak di-cover itu misalnya jasa layanan. Kalau Bapak Ibu misalnya naik apa namanya online ya, taksi online, ada beberapa item itu yang nggak di-cover. Nah, itu kan bisa didiskusikan ya. Jadi sama-sama tahu seperti itu. Selain memang apa namanya tadi ya di RAB-nya sesuai. Kemudian juga terkait dengan yang tadi yang apa namanya disampaikan terkait dengan narasumber SPPD misalnya ya, SPPD itu bisa nggak non PNS? Bisa saya kira ya. Itu sudah biasa kita lakukan. Nah, untuk pengajuannya seperti yang tadi ya 2024, hanya saja pelaporannya itu maksudnya tadi ya disampaikan Pak Eko, pelaporannya sama seperti 2023. Jadi yang sudah melaksanakan SPPD itu mengisi apa namanya laporannya, termasuk di situ realnya yang tadi disampaikan Pak Eko ya, ada formnya apa namanya untuk SPPD pelaporannya berapa berangkatnya, berapa rupiah jadinya gitu, hotelnya berapa. Nah itu sama seperti 2023 proses untuk pelaporannya ya, untuk menjadi dokumen pelaporan ya, nanti ada seperti itu kaitannya dengan tadi ya SPPD. Kenapa 2023 disebutnya? Karena itu untuk pelaporannya sama dengan prosesnya sama dengan 2023, hanya template-nya menggunakan 2024. Dan tentunya berbeda-beda tadi seperti yang disampaikan Pak Amil ya. Pak Amil, saya mengajukan semua bisa nggak bisa Pak, tapi tadi harus sudah dipisahkan. Tadi seperti kata Pak Eko, kalau memang Bapak ada narasumber dan ada belanja bahan, Bapak harus 2 template begitu. Karena ada template untuk belanja narasumber sendiri, template untuk belanja bahan sendiri. Jadi kalau ngajunya bareng ya silahkan, nggak masalah. Tapi nanti akan dapat nomor yang apa namanya yang berbeda begitu. Itu ya. Sekaligus kita nanti ke ini untuk yang di forum sudah dulu kita ke chat ya, Pak Eko izin menjawab pertanyaan-pertanyaan di chat. Itu yang pertama. Izin bentar Pak Nata, boleh Pak Nata. Tadi informasi Pak Nata tadi memastikan aja Pak Nata, Pak Eko. Jadi SIPU itu kita masukkan ke aplikasi pada saat mau kegiatan sesuai dengan waktu dan kegiatannya. Misalnya tadi maka saya katakan waktu tahun 23 itu saya buat SIPU secara keseluruhan semua. Itu ada narsum, ada belanja bahan dan seterusnya. Nah, tapi pada saat kegiatannya katakanlah nanti bulan Maret gitu ya, saya melakukan mengundang narsum. Nah, cuman waktunya berbeda dengan waktu di SIPU awal tadi. Sehingga pada saat itu berarti kan saya harus merubah gitu kan. Nah, SIPU yang kedua tadi, SIPU yang berikutnya yang katanya mau pencairan gitu Pak Eko. Waktu mau pencairan, kata koordinator itu harus harus dirubah tanggalnya atau bulannya. Nah, apakah seperti itu gitu Pak? Kalau melihat iya Pak. Jadi kalau melihat yang tahun lalu dari tahun 2023 itu ada beberapa SIPU yang memang harus dikembalikan bahasanya ya dulu proses dikembalikan ke periset untuk diajukan menjelang hari H. Karena ternyata memang misalnya di situ di SIPU dikatakan narasumber untuk kegiatan A pada bulan Maret misalnya. Ternyata pelaksananya di bulan April. Tentu sudah tidak sesuai lagi dengan SIPU yang diajukan di awal. Makanya sekarang untuk 2024, misalnya ya Bapak mau mengajukan narasumber di bulan April ya, saya kira yang wajar aja nanti mengajukannya kira-kira di bulan Maret lah sudah mengajukan seperti itu. Atau seperti tadi kata Pak Eko, Bapak sudah punya izin prinsip ya, Bapak melakukan dulu apa namanya kegiatannya, baru
selesai dilakukan, FGD-nya sudah, baru Bapak mengajukan. Jadi bisa juga mengajukan SIPU-nya. Nah, itu SIPU-nya sifatnya reimburse gitu, istilahnya tinggal minta ganti bahasanya ya, seolah-olah minta ganti, padahal ya tetap ditransfer ke narasumbernya sendiri. Contohnya seperti itu. Jadi tidak semuanya di awal, Pak ya. Jadi tidak semuanya di awal. Bapak Ibu semuanya 283 nih sekarang mengajukan SIPU, padahal kebutuhannya nanti ada yang bulan Agustus misalnya baru FGD untuk narasumber, ada yang nanti dibutuhkan belanja bahannya, karena kalau ngadain sekarang juga bisa jadi Bapak Ibu kesulitan ya dalam hal misalnya masih belum ini nih terkait dengan gudang misalnya, atau terkait dengan belum pasti tahu ini saya di mana nih, Pasar Jumat atau di Serpong ya misalnya kayak gitu. Ya silakan kalau memang itu. Jadi tidak semua gitu ya Pak Amil ya. Jadi amannya kita ngajukan SIPU, sesuai itemnya apa narasumber pada kegiatan itu, kita laksanakan kegiatannya aja dulu gitu ya Pak Eko ya. Ya silahkan, Baru itu juga boleh. baru ngajukan SIPU-nya, di SIPU Ya. itu kita sesuai dengan nama narsumnya, kemudian tanggal, Iya, itu udah. gitu ya Pak ya. Oke. Makasih Pak Eko. Baik. Makasih Pak Nata. Sama-sama Pak Amil. Pak Eko, izin kita ke ini ya, ke beberapa pertanyaan. Link YouTube nanti Pak, mudah-mudahan kita minta ke Sespim ORTN untuk bila saya mengajukan dari Pak Saifur Rahman, apabila saya mengajukan Perjadin dengan lamsam diganti dengan dana narasumber, apakah kami harus buat 2 permohonan? Maksudnya gimana nih Pak? Apabila saya mengajukan Perjadin dengan lamsam diganti dengan dana narasumber, nggak bisa Pak. Jadi yang pertama ini jadi untuk narasumber dan Perjadin ini dua jenis belanja yang berbeda ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang bukan diperkenankan ada, yang menjadi bagian dari dana riset Bapak Ibu adalah honor narasumber. Dan itu bukan dana perjalanan dinas. Perjalanan dinas tidak termasuk bagian dari dana narasumber Bapak Ibu. Jadi bila Bapak Ibu memerlukan narasumber, jadi bila Bapak Ibu memerlukan narasumber, maka Bapak Ibu perjalanan ya. Perjalanan, maka Bapak Ibu mengajukan ke kepala pusat begitu, seperti itu untuk perjalanannya. Jadi dua hal yang berbeda. Saat mengajukan pun tentu tadi yang sampaikan Pak Eko, dua pengajuan. Bila sudah diizinkan, Pak Ibu diizinkan oleh kepala pusat di ACC ya pengajuan perjalanannya. Nah, silakan diajukan berbarengan dengan pengajuan narasumber ataupun terpisah dengan pengajuan narasumber. Intinya yang menjadi istilahnya kewenangan penuh di Bapak Ibu adalah yang tadi yang narasumber ya. Kalau untuk perjalanan itu kewenangannya di kepala pusat. Artinya bisa iya bisa enggak. Kalau di ACC baru mengajukan permohonan dan itu 2 begitu ya Pak Saifur Rahman. Kemudian tahun lalu ada anggaran untuk belanja barang modal. Apakah tahun ini ada atau anggarannya yang tidak ada? Jadi ada Bapak Ibu. Jadi ada 2 jenis modal itu pembentukannya. Yang pertama, jadi kita ada anggaran modal yang itu kewenangannya ada di kepala OR. Ya, jadi belanja modal seluruhnya adalah kewenangan kepala OR. Jadi kalau Bapak Ibu membutuhkan modal, jadi modal itu tidak menjadi bagian dari anggaran riset Bapak Ibu begitu. Udah kecil tapi disuruh beli modal juga kan tambah kecil lagi ya. Jadi modal yang Bapak Ibu butuhkan silahkan diajukan untuk 2024 nih ya. Kalau 2025 saya kira itu nanti Pak Yogi yang ceritakan ada pengusulan dari Deputi. Untuk yang 2024 kalau Bapak Ibu ada membutuhkan modal yang kiranya nilainya besar itu diajukan ke Kapus. Jadi nanti Kapus menyampaikan ke Kepala OR. Tidak dari Pagu atau anggaran riset Bapak Ibu. Nah, tapi sangat mungkin ketika tadi disampaikan Pak Eko, Bapak Ibu mengajukan bahan riset, ternyata masuk kriteria belanja modal. Kayak tadi misalnya beli timbangan digital misalnya. Harganya 1,5 juta. Nah, itu kan udah masuk modal. Gitu misalnya. Atau beli tadi ya, misalnya beli apa? Katakanlah beli ember misalnya. Atau beli apa ya? Alat-alat yang harganya nilai kapitalisasi di atas 1 juta dan
manfaatnya lebih dari 1 tahun, dia bertahan 1 tahun. Nah, tentu itu masuk kategori belanja modal, yang itu sebenarnya Bapak Ibu ya tujuannya untuk bahan riset, tapi masuk kategori modal. Jadi itu tadi ya. Jadi dan itu nggak masalah, silahkan itu pakai bahan riset aja. Tapi nanti PPK dan teman-teman dari BMN akan mencatat itu sebagai modal seperti itu. Jadi nggak masalah. Tapi kalau yang modal-modal sifatnya besar, ya itu, nah silahkan Bapak Ibu mengajukan ke Kepala Pusat. Nanti Kepala Pusat yang menyampaikan ke Kepala ORTN terkait dengan urgensi dan ketersediaan anggarannya nanti Kepala OR yang berwenang gitu menentukan mana-mana saja. Hanya memang mekanismenya belum Bapak Ibu ya untuk belanja modal nanti akan kita koordinasikan dengan koordinator perencanaan program dan anggaran Pak Yogi. Itu kemudian untuk link referensi Pak Eko apakah wajib 2? Jika memang ada bahan yang custom oleh penjual dan tidak ada referensi lain, apakah bisa hanya melampirkan 1 link yaitu atau kontak personnya aja? Gimana Pak Eko untuk link ini apakah wajib 2 khususnya kalau ada bahan yang sifatnya custom? Dan, Kalau untuk custom, kemungkinan link akan sulit Pak Nata ya. Kemungkinan link akan sulit, yang dimungkinkan justru surat penawaran harga. Nah, kami minta 2 karena memang berdasarkan rujukan dari auditor, supaya memastikan kepentingannya memang memastikan bahwa itemnya itu secara spesifikasi sama. Lalu kenapa link 2? Karena biasanya yang digunakan itu Tokopedia. Kalau kita klik itu halamannya udah nggak berbentuk awal itu, entah itu barang sudah tidak ada atau sudah tokonya sudah tidak valid atau apa. Makanya 2 sebagai jaminan bahwa memang ada cadangan, selain bisa membeli di toko yang satu, juga bisa membeli toko yang kedua. Yang kedua juga kita bisa mengingatkan, Pak, kenapa beli yang jauh-jauh kalau di sini juga ada gitu. Misalkan linknya Bapak posisi di Puspitek tapi tokonya adanya di Bandung misalkan. Kan ongkirnya gede banget itu. Atau untuk saling cross check saja. Tapi biasanya link 1 yang sering ditemui, linknya itu sudah invalid, Pak. Jadi apa namanya 2 itu untuk memastikan seperti itu. Kalau untuk custom itu biasanya SPH. Nah, biasanya SPH itu tidak terlalu detail terkait dengan penawarannya. Jadi kalau memang satu SPH itu detail, spesifikasi dan lain-lain disertakan, tidak hanya judul barangnya saja, itu kemungkinan 1 juga cukup kalau memang custom ya. Namun disertakan dengan KAK yang menyatakan bahwa memang barang itu custom, diperuntukkan untuk apa dan lain-lain. Seperti itu Pak Nata, biasanya di lapangan ditemui seperti itu gitu. Kalau untuk SP biasanya tidak terlalu detail, kurang detail ya. Jadi kesulitan kami untuk mengecek terkait dengan harga pasar. Yang kedua ya apa namanya diperlukan tambahan dokumen KK dan lain-lain untuk menyatakan bahwa itu custom. ya. Ya baik, terima kasih Pak Eko. Jadi saya mohon maaf, ternyata ada ketutup yang di atasnya. Saya akan coba ke atas, pertanyaan-pertanyaan yang sebelah atas. Oke, Pak Amil sudah. Bu Ermin nanyain ini yang SIPU 001 sampai dengan SIPU 005 itu apa ya? Ini Bu Ermin ini maksudnya ini ya Bu ya, yang tadi apa namanya monitoring ajuan ya. Jadi Ya, ini Pak. jawab. Jadi ini mungkin nanti Pak Eko ya kalau memang saya kurang ini. Jadi SIPU 001 itu kode dari pengajuan Bapak Ibu ya. Itu tidak Bapak Ibu isi. Jadi itu otomatis gitu ya Pak Eko ya, otomatis akan tercreate di sistem. Jadi ya siapa SIPU 01 nggak tahu yang duluan masuk itu dapat SIPU 001. Kodenya SIPU 001. Jadi tidak Bapak Ibu create ya. Yang Bapak Ibu create, yang Bapak Ibu minta adalah nomor nota dinas SIPU-nya tuh yang di atas tadi. Jadi langkahnya Bapak Ibu itu kan ada template ya, download template. Itu kan ada kurang lebih ada 5 sheet ya. Nah, di situ ada nomornya kan, ada yang nomor 1,
apa nomor 2, nomor 3. Nah, itu Bapak Ibu isi sambil Bapak Ibu minta nomor ke Sespim Kapus. Ini saya apa namanya mau mengajukan SIPU minta nomornya. Setelah Bapak Ibu dapat nomor, Bapak Ibu apa masukkan nomor itu ke sheet-nya, Bapak Ibu isi. Setelah isi ada beberapa khususnya yang sheet nota dinas ya, sheet kalau nggak salah sheet 4 dan sheet 5 itu Bapak Ibu print PDF ya. Setelah itu diajukan DS. Ini prosesnya seperti ini sebenarnya. Bapak Ibu ajukan DS, sudah dapat DS, baru kemudian yang apa tadi yang digabung tadi DS-nya itu dengan Excel-nya yang sudah dapat ya di-upload ke dalam tadi pengajuan SIPU dalam bentuk zip ya kalau nggak salah ya Pak Eko ya. Tuh, jadinya yang diminta nomor itu ke Sespimnya Bapak Ibu ya, kapusnya untuk SIPU-nya. Baru setelah itu yang sudah ada DS-nya PDF di zip dengan yang Excel gitu ke dalam pengajuan. Iya. Jadi kalau Seperti Bapak itu ya Ibu, Pak Eko ya. jadi kalau Bapak Ibu ada banyak file, file template, file KAK, file proposal atau apapun lah ya yang menyertai bahwa nanti mengajukan, harapan kami kalau nggak di WinZip, di WinRAR, baru nanti ketika mengisi formulir hanya satu file itu yang diupload. Seperti itu. Ini untuk mengantisipasi limit ya, bahwa memang maksimal 5 file yang bisa diupload. Jadi takutnya nanti ada koreksi atau catatan, masih ada kuota 4 file untuk nanti perbaikan. Nah, yang dimaksud SIPU 1 itu nomor registrasi pendaftaran pengajuan. Jadi tidak akan ada di formulir pertanyaan SIPU berapanya. Nanti ketika Bapak Ibu klik submit, otomatis di status muncul nomor registrasi. Jadi misalkan apa namanya Pak Amil tadi mengisi sekarang SIPU 006, lalu Pak Darsono mengisi 007 atau 008, 009. Jadi dia terus berjalan seiring ajuan yang masuk seperti itu. Bisa. Kita dapat Bisa. SAP-nya atau Bisa itu. Oke, baik. Selanjutnya, Pak Eko, izin tanya, kalau beli barang di Tokped, yang membeli siapa? Kita terima barang atau terima uang atau belanja sendiri? Gimana Pak Eko? Saran saya kalau mau belanja lebih baik diajukan saja biar kami yang belanja. Nanti saya disposisi ke PP yang akan order. Seperti itu. Kecuali kalau memang sifatnya urgent, maka silakan Bapak Ibu PJ yang belanja sendiri. Cuman ketentuan tadi di bawah 2 juta di di dipatuhi gitu ya, supaya nanti ketika ngeklaim penggantian akan tidak ada masalah. Jadi harapan saya kalau memang sudah ada link Tokopedia, segera mengajukan permohonan template dan lain-lain ke kami supaya nanti langsung saya disposisi ke PP. Nanti PP yang akan eksekusi terkait belanjanya, terkait tagihannya dan segala macam. Jadi hanya Bapak Ibu hanya nerima barang seperti itu. Baik, terima kasih Pak Eko. Kemudian Pak Jeffrey, izin tanya untuk coding preset di SIPU RTN BRIN bagi yang belum ada di sistem, apakah menunggu atau kontak admin? Karena pas dicek ada beberapa usulan baru, kode preset belum tersedia. Nah ini, oke, mungkin nanti kita cek ya Pak Eko, tadi apakah sudah semua masuk 283 ya? Pak Jeffrey, kodenya berapa Pak? Iya, Tahu? ini di R04 nanti ada RO, ya RO04 nanti DC 080. Tadi ada beberapa kelihatannya teman-teman yang baru juga belum ada Oh. sih. Minta D, dicek. DE, apa Pak? DE, DET, C, Iya, 080. 080. Ya, jadi Bapak Ibu kode preset itu penting karena nanti mempengaruhi di laporan monitoring anggaran supaya kedetek. Kalau memang ada yang baru, nanti biasanya
Pak Nata akan menginstruksikan saya untuk di-update database periset Kalau Pak supaya Jeffrey nggak baru sih Pak Eko. maksudnya Itu. dari daftar itunya Pak. Ah, Kalau memang di daftar yang lama belum ada, nanti kan sudah saya masukin database. Kalau memang ada yang terbaru, nanti saya tambahkan supaya nanti di monitoring anggaran Pak Jeffrey-nya ada di situ gitu. Kalau sekarang bisa dicek Pak Eko di Sebentar. di SS coba ada nggak? Saya coba. Kelemahan SIPU itu kekuatan jaringan Bapak Ibu. Tadi kodenya berapa Pak? Mohon maaf. RO 4 DEC DEC C DETC ya? DET strip C strip 080. Oh, udah ada ini Ini Pak. ada Pak. Udah ada ini Pak Jeffrey Sutanto ya? Udah ada Pak? Sudah ada Pak Jeffrey. Oke, baik, nanti terima kasih. Ya, Mungkin sayanya masih belum kali. Baik, makasih. ya, baik Pak. Di formulir ada link untuk yang SK yang kepala ORTN kok Pak. Nanti bisa kalau memang ada yang terbaru mohon disampaikan supaya saya perbarui di situnya. Ya, itu ini saya ulang lagi nih pertanyaannya. Oke, sudah ya, sudah. Ada lagi nggak yang kelewat? Materi nanti ada yang minta Pak Eko di share. Nanti akan di share di grup ya materi. Untuk pengajuan barang modal berarti menunggu mekanisme dulu. Ya, jadi barang modal yang di luar dari pagu preset, menunggu mekanisme dulu ya, Bapak Ibu. Jadi, karena itu pertama masalah apa namanya anggaran juga kita di capping 200 juta untuk modal. Terus kedua apa namanya nanti ada kebijakan-kebijakan khusus ya terkait pengadaan modal. Jadi masih menunggu. Tapi yang modal yang istilahnya kebutuhan Bapak Ibu untuk sebagai apa namanya bahan riset yang memang Bapak Ibu rencanakan, artinya ketika Bapak Ibu katakanlah misalnya anggaran Bapak Ibu sudah dapat itu kemarin 30 juta misalnya, di situ termasuk di dalamnya ada pembelian-pembelian yang memang masuk kategori modal ya silahkan. Silahkan Bapak Ibu ajukan biasa seperti itu biasa dengan pengajuan biasa. Ini modal yang dimaksud adalah modal yang di luar dari anggaran riset. Ya, itu masih dulu. Itu ada lagi pertanyaan yang belum. SIPU mulai aktif diajukan kapan, Pak Eko? Sudah siap menerima SIPU kapan? Nanti siang ya? Sebenarnya udah ada yang ngajuin sih Pak itu. Tadi sih udah ada yang ngajukan ya. Iya, iya. Oh, udah tahu ya berarti. Jadi ya. Ya, Jadi gimana, Pak? Bapak Ibu mohon jangan ragu karena memang baru mulai. Silakan mengajukan. Nanti saya pribadi kalau memang butuh koordinasi di situ ada kontak chat kami. Nanti saya sendiri yang menerima. Nanti kalau memang ada kira-kira pertanyaan Bapak Ibu dan memang perlu koordinasi, nanti saya akan koordinasi terutama dengan Pak Nata ya, karena memang saya juga masih baru, butuh pendalaman terkait dengan lingkungan baru. Nanti saya koordinasi dengan Pak Nata dan tim, baru setelah itu saya akan memberikan disposisi atau jawaban terkait dengan ajuan. Kalau memang dirasa sudah clear, kalau memang ke PP, nanti saya akan kontak PP-nya untuk segera mengeksekusi. Karena di SIPU ini juga secara sistem bukan hanya bagi Bapak Ibu periset atau PJ, tapi juga kami mengatur ke penyedia dan mengatur ke kami sendiri dalam arti untuk PP nanti akan ada perangkat
buku kerja yang nanti bisa dimonitor bersama secara internal ya oleh Pak Rohadi atau oleh Pak Nata, yang gunanya untuk memastikan layanan memang sudah berjalan secara kalau bisa efisien dan efektif, berbarengan akan bagus, tapi minimal secara efektif seperti itu. Jadi bisa langsung diketahui kalau memang ada kendala dan lain-lain. Satu sisi juga terkait dengan pimpinan, terkait dengan target monitoring dan lain-lain juga bisa langsung didapat. Dan tadi yang disampaikan di Pak Rohadi terkait dengan sumber dana yang tidak terbatas waktu diharapkan nanti akan jauh lebih efisien terkait dengan layanan. Seperti itu. Jadi kalau memang sudah siap, silakan diajukan. Nanti kita akan review, nanti kita akan kerahkan PP sama yang lain untuk menindaklanjuti. Itu mungkin Pak Nata ya. Ya, baik. Kita tadi udah dibahas ya. Untuk tadi ada sipu lama untuk SPPD dan sipu baru selain SPPD. Bukan itu maksudnya Pak ya. Jadi nanti Bapak, mungkin Pak Eko di-share juga untuk ininya link kitanya, link halaman mukanya di grup biar bisa Bapak Ibu riset, coba ngeklik ngelihat gitu, coba-coba ngisi template kan yang pasti harus download template. Jadi pertanyaan mendasar, bukan pertanyaan mendasar. Nanti Bapak Ibu saat mengisi, misalnya Bapak Ibu mengajukan apa namanya, mau mengajukan pengajuan SIPU ya, form di Google itu. Bapak Ibu sudah tahu nih Bapak Ibu mengajukan belanja bahan, tapi memang itu akan ada pertanyaan. Ini apakah pengajuan SPPD atau non SPPD begitu? Itu ada pertanyaan itu ya, karena nanti oleh sistem akan langsung diteruskan kalau yang non SPPD seperti apa perlakuannya, yang SPPD seperti apa perlakuannya. Jadi maksudnya itu ada Betul. pertanyaan. Itu memudahkan kami mendisposisi Bapak Ibu kalau Ya, memang terkait dengan pengadaan langsung ke PP gitu. Jadi PP nggak usah melihat perjalanan, kasarnya seperti itu tanda ya. petik ya. Jadi tapi untuk yang SPPD-nya sendiri, khusus SPPD memang kalau pengajuannya menggunakan 2024, tapi untuk pelaporannya Bapak Ibu masih pakai yang lama begitu. Intinya tidak ada link baru untuk yang SPPD untuk pelaporan. Bapak Ibu tetap harus bukan harus tetap menggunakan link pelaporannya seperti yang tahun 2023. Jadi masih familiar lah untuk yang SPPD gitu. Dan presentasi sudah, video tutorial Pak Eko atau buku panduannya silakan nanti Pak Eko. Iya, Iya. sedang saya buat Pak panduannya. Jadi mohon Hmm. bersabar Bapak Ibu. Ya, nanti akan diinfokan ya Bapak Ibu. Mohon info prosedur tata cara untuk perubahan RAB. Kami sesuaikan dengan update kebutuhan barang agar efisien. Jadi Bapak Ibu silahkan, ini pengajuan Bapak Ibu, jadi pengajuan SIPU-nya Bapak Ibu, kita anggap sebagai revisi RAB begitu. Kan Bapak Ibu sudah ngisi RAB kemarin yang menjadi dasar sirup ya pengisian RUP. Nah, dengan Bapak Ibu mengajukan sekarang kita anggap sebagai revisi RAB ya. Saya tadi seperti disampaikan Pak Eko, Bapak Ibu mengajukan ABC belanja bahan, ternyata dalam perjalanannya itu barang misalnya ya ternyata mahal, saya nggak akan sanggup beli ABC, ternyata Bapak Ibu hanya beli DE misalnya begitu ya dengan anggaran yang ada. Nah itu diajukan saja langsung SIPU-nya ya isinya DE itu. Nanti silahkan yang di sheet pertama ya, nanti Bapak Ibu silakan isi barangnya apa aja yang Bapak Ibu beli, walaupun itu bisa jadi berbeda dengan yang dulu di RAB yang dulu Bapak Ibu ajukan. Sama misalnya Bapak Ibu dulu di RAB itu untuk narasumber eselon 1 atau praktisi pakar ya, ternyata nggak dapat nih, ternyata dapatnya yang eselon 2 atau yang eselon 3. Nah, itu silahkan langsung aja SIPU-nya diajukan itu. Sesuai dengan yang Bapak Ibu sekarang, yang saat ini butuhkan begitu. Walaupun berbeda dengan RAB-nya. Saya kira itu yang sudah ada pertanyaan-pertanyaannya. Apakah bisa mengajukan bahan yang tidak sesuai RAB? Sudah dijawab ya. Oke, terima kasih. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan akhiri. Sebentar Pak Nata.
Iya, oh Pak Kyo, silakan. Eh, ini ada pertanyaan dari Pak Hendra terkait kode PASKI. Jadi Bapak Ibu Periset atau PJ, PASKI atau password itu sama ya, semuanya ORTN 2024. Huruf kecil ya ORTN-nya. ORTN 2024 nyambung. Itu selalu sama. Itu hanya untuk salah satu cara kami untuk menghindarkan pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk mengisi. Meskipun nanti akan tetap saya sortir kalau memang tidak match dengan data presetnya akan saya langsung tolak seperti itu. Nah, untuk user tetap preset huruf kecil semua. Jadi jika diminta kolom terkait permintaan user password atau user passkey itu selalu sama. Kalau password atau passkey selalu ORTN 2024. Demikian, Pak Nata, terima kasih. Baik. Nanti setelah acara ini, Pak, materi tadi yang sampaikan Pak Eko akan kita kirim ke grup ya, ke grup WhatsApp PJ RPHITN. Kira itu kemudian Pak Atang juga masih nanya ini Pak Eko linknya untuk PRL Sipu sampaikan ya Pak Eko di grup itu. Mohon Bapak Ibu yang belum mengisi absen silahkan untuk mengisi presensi kegiatan hari ini. Dari saya terakhir ada yang mau disampaikan Ibu semuanya sebelum kita tutup. Silakan nanti mencoba itu tadi ya siklusnya dan silakan bertanya bila ada hal-hal yang memang masih belum difahami terkait dengan sistem yang baru ini. Itu saya kira mohon terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, atas atensi dan kerjasama Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kegiatan riset kita bisa berjalan dengan lancar tahun 2024 ini dan tercapai seluruh capaian kinerjanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan dari perkataan maupun tindakan dari kami. Pada semua tim, kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. And